PDI Perjuangan (PDIP) memastikan video skandal korupsi pejabat negara yang dipegang Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto bukan gertakan. File itu kini disimpan di tempat yang aman di bawah kendali Hasto. Ada di suatu tempat yang sangat aman, semua dalam kendali Sekjen. Kok gertakan? Ujar juru bicara PDIP, Guntur Romli saat dikonfirmasi Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan Sekjen PDIP yang sudah 9 tahun di dalam pusat kekuasaan. Karena itu, koleganya itu mengetahui betul setiap detail skandal korupsi pejabat negara. Beliau tidak pernah mau ditawari sebagai pejabat publik. Kok sekarang mau dikriminalisasi? Nanti dibuka siapa sebenarnya yang maling duit rakyat, ungkapnya. Di sisi lain, Guntur mengaku enggan memberikan bocoran mengenai rincian korupsi yang melibatkan pejabat negara tersebut. Hal yang pasti video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Pokoknya pejabat negara baik yang masih menjabat atau sudah tidak, termasuk kroninya dan keterlibatan keluarganya. Kasus korupsi, suap, gratifikasi dan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, jelasnya. Kasus-kasus korupsinya sudah pernah didengar publik dan belum didengar, tutupnya. Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Setio Budianto menyampaikan keterlibatan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu, PAW, terhadap Harun Masiku. Mulanya, Setio menyebut Hasto bersama dengan Harun Masiku memberikan suap kepada eks-komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan terkait Pileg 2019 lalu. Setio mengatakan Hasto meminta agar Harun Masiku ditempatkan pada daerah pemilihan, Dapil, Sumatera Selatan meski yang bersangkutan berdomisili di Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam raihan suara, Harun Masiku kalah dengan calon legislatif, caleg, PDIP lainnya yaitu Rizky Aprilia. Bahwa proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara 5.878. Sedangkan, caleg atas nama Rizky Aprilia memperoleh suara 44.402. Kata Setio dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Setio mengatakan seharusnya Rizky Aprilia menjadi sosok yang menggantikan caleg terpilih, Nazarudin Kiemas. Adapun Nazarudin Kiemas meninggal dunia pada tanggal 26 Maret tahun 2019 yang lalu. Namun, kata Setio, ada upaya dari Hasto untuk memenangkan Harun Masiku lewat beberapa upaya yang dilakukan. Pertama, Hasto melakukan pengujian konstitusional atau judicial review ke Mahkamah Agung, MA. Setelah dikabulkan, ternyata KPU tidak melaksanakan terkait putusan judicial review Hasto yang dikabulkan oleh MA. Hasto, kata Setio, lantas mengajukan permintaan fatwa kepada MA. Kemudian menandatangani surat nomor 2576 tertanggal tanggal 5 Agustus tahun 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review, kata Setio. Setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Saudara HK meminta fatwa kepada MA, sambungnya. Hasto juga berupaya dengan meminta Rizky mengundurkan diri dan diganti oleh Harun Masiku menggantikan Nazarudin yang meninggal dunia. Namun, kata Setio, permintaan Hasto itu ditolak oleh Rizky. Kemudian, Hasto juga berupaya dengan memerintahkan kader PDIP, Saiful Bahri ke Singapura agar Rizky mau mundur tetapi berujung penolakan serupa. Upaya selanjutnya yang dilakukan Hasto adalah menahan surat undangan pelantikan anggota DPR yang ditujukan kepada Rizky. Bahkan surat undangan pelantikan anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh Saudara HK dan meminta Saudari Rizky mundur setelah pelantikan, jelas Setio.